Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Hartati Eko Wardani, MS InMed, selaku dosen pengampu mata kuliah biomedik dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 berkesempatan untuk menyampaikan materi mengenai sistem otot pada mata kuliah biomedik kali ini. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi, saya ingin memperkenalkan diri dan anggota kelompok kami. Nama saya Nur Amalina Faraizati, absen 30, yang akan menjelaskan pengertian dan fungsi otot. Lalu ada Cindy Puspita, absen 9, yang akan menjelaskan jenis-jenis sistem otot. Selanjutnya, Zara Filewa, absen 40, dengan macam-macam gerakan otot. Dan yang terakhir ada Hikmah Dinar Nazart, absen 17, yang akan menyampaikan penyakit-penyakit otot. Baik, topik pertama yang akan dibahas adalah pengertian otot. Otot adalah sebuah jaringan konektif dalam tubuh dengan tugas utamanya adalah kontraksi. Kontraksi otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh dan substansi dalam tubuh. Otot juga sering disebut alat gerak aktif yang berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh. Sekitar 40% berat dari tubuh kita adalah otot. Tubuh manusia memiliki lebih dari 600 otot rangka. Otot memiliki sel-sel yang tipis dan panjang. Otot bekerja dengan cara mengubah lemak dan glukosa menjadi gerakan dan energi panas. Sel-sel otot memiliki aktivitas metabolisme yang sangat aktif, sehingga membutuhkan banyak oksigen dan sumber nutrisi. Agar dapat berfungsi dengan baik, maka jaringan otot harus tertambat pada jaringan ikat fibrosa. Menurut Wiarto G, pada tahun 2013, sel-sel otot ini dapat bergerak karena sitoplasma mengubah bentuk. Fungsi otot. Setiap jenis otot memiliki fungsi tertentu, tapi utamanya adalah menciptakan gerakan. Bahkan hampir setiap gerakan di dalam tubuh merupakan hasil dari otot yang berkontraksi. Tidak hanya gerakan, kontraksi otot juga membantu mengatur postur tubuh, stabilitas sendi, dan produksi panas tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Puspitasari. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis otot. Yang pertama, jenis jaringan otot terbagi menjadi 3. Adapun secara singkat, otot polos adalah otot yang mempunyai bentuk yang polos dan bergelondong. Otot polos bekerja tidak disadari atau tidak sesuai kehendak. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik disebut juga otot rangka atau otot serat lintang. Otot ini bekerja di bawah kesadaran. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung mempunyai struktur serabut-serabutnya bercabang dan saling beranyaman. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Selanjutnya, otot polos. Secara jelas, bentuk otot polos itu bergelendong. Otot polos terdiri dari filamen tebal dan tipis yang tidak tersusun menjadi sarkomer sehingga membentuk pola tidak lurik. Otot polos dapat tegang dan rileks, tetapi memiliki sifat elastis yang lebih besar daripada otot lurik. Adapun ciri-cirinya, waktu kontraksi antara 3-180 detik. Terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Yang ketiga, terdapat pada alat-alat dalam tubuh. Contohnya terdapat di dinding saluran pencernaan, saluran-saluran pernapasan, pembuluh darah, dan saluran kemih. Selanjutnya, otot lurik. Bentuknya serat lintang. Otot lurik, fibril-fibrilnya mempunyai jalur-jalur melintang gelap atau anisotrop dan terang isotrop yang tersusun berselang-selang. Sel-selnya berbentuk silindris dan mempunyai banyak inti. Adapun ciri-cirinya, bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, membentuk yang panjang, memiliki banyak inti sel, mempunyai pigmen mioglobin. Yang ketiga, terdapat pada alat-alat dalam tubuh. Contohnya terdapat di otot paha, betis, dada, lengan, perut, pipi, dan rangka tubuh. Yang ketiga, atau yang terakhir, yaitu otot jantung. Bentuknya bercabang dan saling beranyaman.
Otot jantung terlihat berjalur seperti otot rangka, dikawal oleh sistem saraf autonomi. Setiap sel bersambung dengan sel lain melalui cakra interkalari yang berupaya mengalirkan arus elektrik dari sel ke sel, supaya pengecutan jantung terselaras untuk mengepam darah. Adapun ciri-cirinya, otot jantung yang berbentuk silindris memiliki percabangan disebut sintesium atau sinsitium. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tak membutuhkan istirahat. Otot jantung hanya terdapat pada jantung. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zara Filwa dengan nomor presensi 40. Topik selanjutnya yaitu membahas tentang macam-macam gerak otot. Yang pertama ada otot antagonis. Otot antagonis adalah otot yang bekerja saling berlawanan sehingga menghasilkan gerakan yang berlawanan atau berbeda arah. Apabila salah satu otot berkontraksi, maka otot lainnya akan berelaksasi. Contohnya yaitu otot bisep dan juga otot tricep. Ada pula macam gerakan antagonis pada tubuh kita. Antara lain yang pertama ada gerakan ekstensi dan juga gerakan fleksi. Misalnya gerakan otot tricep dan otot bisep untuk mengangkat dan menurunkan lengan bawah. Yang pertama, untuk mengangkat lengan bawah, otot bisep akan berkontraksi dan otot tricep berelaksasi. Sedangkan yang kedua, untuk menurunkan lengan bawah, otot bisep akan berelaksasi dan otot tricep akan berkontraksi. Selanjutnya ada gerakan abduksi dan juga aduksi. Misalnya gerakan tangan sejajar bahu dan sikap sempurna atau posisi tangan ke bawah. Kemudian ada gerakan depresi dan juga elevasi. Contoh dari gerakan ini yaitu gerakan kepala menunduk dan menengadah. Kemudian ada supinasi dan juga pronasi. Contoh dari gerakan ini yaitu gerakan telapak tangan menengadah dan gerakan telapak tangan menelungkup. Dan yang terakhir ada gerakan inversi dan juga eversi. Inversi yaitu gerakan memiringkan telapak kaki ke arah dalam, sedangkan eversi yaitu gerakan memiringkan telapak kaki ke arah luar. Yang kedua ada otot sinergis. Otot sinergis adalah otot yang saling mendukung kerja satu sama lain sehingga menghasilkan gerakan satu arah. Artinya, otot-otot ini akan berkontraksi bersama-sama dan juga akan berelaksasi bersama-sama pula. Contoh yang pertama yaitu adalah otot antara tulang rusuk. Otot antara tulang rusuk tersebut akan bekerja bersama-sama ketika kita menarik nafas. Kemudian contoh yang kedua ada kerja otot pronator yang terdapat pada lengan bawah. Ada dua otot yang bekerja bersama-sama yaitu ada otot pronator teres dan otot pronator quadratus. Kedua otot tersebut bekerja bersama menggerakkan tangan sehingga dapat menelungkup dan juga menengadah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hikmah Dina Nazar, nomor presensi 17. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang penyakit atau kelainan yang dapat terjadi pada otot. Apa saja sih penyakit yang bisa terjadi pada otot? Simak yuk video berikutnya. Yang pertama, ada distrofi otot. Distrofi otot bisa menyebabkan otot menjadi lemah. Gangguan ini bersifat genetik alias diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Penyebabnya adalah mutasi gen yang berperan menjalani fungsi dan pembentukan struktur otot. Sayangnya, hingga kini belum ada obat yang bisa menyembuhkan distrofi. Pengobatan hanya ditujukan untuk meringankan gejala penyakit, cacat fisik, dan masalah kesehatan lain yang muncul. Penyakit yang kedua ada atrofi otot. Nah, jika dilihat dari gambar, otot yang normal memiliki massa otot yang normal juga, sedangkan untuk atrofi otot, massa ototnya menurun atau hilang. Penyebab dari atrofi otot adalah tidak bergerak dalam waktu yang lama, cedera otot, dan penyakit saraf yang memicu kelumpuhan. Jadi untuk teman-teman yang tidak sering menggerakkan ototnya atau kita mager, nah itu kalau bisa dihindari ya, soalnya takutnya bisa menimbulkan penyakit atrofi otot. Yang ketiga ada fibromialgia. Penyakit ini biasanya ditandai dengan rasa nyeri di bagian tubuh tertentu.
Gejalanya bisa berupa nyeri, otot kaku, mudah lelah, sakit kepala, sulit tidur, gangguan memori, dan sakit perut. Fibromialgia belum diketahui pasti penyebabnya. Namun, kelainan pada bahan kimia tertentu di otak, perubahan cara sistem saraf dalam memproses pesan nyeri, kelainan genetik, stres fisik atau emosional, dan infeksi tertentu diduga menjadi penyebabnya. Penyakit yang keempat adalah penyakit Parkinson. Jika dilihat dari gambar, penyakit Parkinson bisa menyerang pada orang yang sudah lanjut usia atau usianya sudah tua. Penyakit ini disebabkan karena sel saraf otot tidak menghasilkan cukup dopamin. Gangguan ini membuat pengidapnya sulit dalam mengendalikan pergerakan otot tubuh, sehingga bisa mengalami tremor pada tangan, lengan, kaki, wajah, dan anggota gerak lain. Bila terus memburuk, pengidap Parkinson mengalami kesulitan dalam berjalan, berbicara, dan beraktivitas. Penyakit ini dapat diobati atau minimal tremor dapat bisa disembuhkan agar pengidapnya masih dapat melakukan kegiatan dengan normal. 5. Ada keselio. Pasti teman-teman udah pada tahu kan keselio? Atau bahkan kalian juga pernah mengalaminya. Keselio atau biasa kita sebut dengan terkilir adalah cedera pada ligamen, jaringan penghubung dua atau lebih tulang pada sendi. Gangguan ini termasuk keluhan umum yang terjadi pada pergelangan kaki akibat aktivitas fisik. Biasanya terjadi saat berjalan atau berolahraga pada permukaan yang tidak rata, jatuh pada posisi yang salah, dan teknik latihan yang salah saat berolahraga. Gejala yang muncul tergantung tingkat keparahan, tapi seringkali berupa nyeri, pembengkakan, dan memar. Yang selanjutnya ada kram otot. Kram otot hampir sama nih dengan keselio, tetapi bedanya kram otot biasanya terjadi secara mendadak. Bisa berlangsung selama beberapa detik hingga beberapa menit. Penyebabnya bisa karena otot terlalu sering digunakan, gangguan sirkulasi darah pada otot, dehidrasi, kurangnya asupan mineral dalam tubuh, dan juga gangguan saraf. Yang selanjutnya ada tendinitis. Tendinitis adalah radang otot yang terjadi akibat jaringan fleksibel penghubung otot ke tulang bengkak parah. Gangguan ini biasanya terjadi di pergelangan tangan, pergelangan kaki, siku, bahu, dan lutut. Dan yang terakhir ada miositis. Miositis merupakan peradangan jaringan otot yang disebabkan karena cedera, infeksi, dan penyakit autoimun. Gejalanya berupa otot melemah, muncul ruam kulit, mudah lelah saat berdiri atau berjalan, sering terjatuh, sulit bernafas, dan juga sulit menelan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada lebihnya, mohon dikembalikan, dan apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.